peternakan tanpa ngarit breeding. Nah, itu yang menurut saya tidak tepat. Peternakan breeding tanpa ngarit itu kurang tepat. Karena apa? Karena akan banyak timbul masalah nantinya kalau untuk pemula. Tapi kalau sudah senior mah monggo. Teman-teman coba tanya ke peternak-peternak yang dombanya bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta Wodus Cafe, sedulur pengaritan, dan sedulur satu hobi teman-teman. Semoga kalian hari ini dikaruniai kebahagiaan serta rezeki yang berlimpah. Apapun yang kalian usahakan itu bisa menjadi berkah untuk kehidupan kalian di masa mendatang, teman-teman. Rezeki yang kalian dapatkan bisa menjadi berkah untuk anak-anak, istri, dan keluarga kalian semua, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini aku akan bahas satu hal mengenai pertanyaan dari teman kita di sosial media. Beliau bertanya, itu nggak dikasih rumput tah dombanya, nggak dikasih hijauan tah dombanya. Saya coba untuk sepilkan teman-teman. Nah ini dia teman-teman, saya ambil ya. Nah ini dombanya, ini teman-teman. Nah ini adalah rumput cacahan rumput pacong teman-teman, yang saya ambil tadi pagi. Saya rumput tadi pagi, saya ngarit tadi pagi teman-teman, kemudian saya cacah, saya kasihkan. Masih doyan, masih suka, saya kasih rumput. Nah kenapa saya tetap kasih rumput kepada domba-domba saya teman-teman ya? Karena gini, pemikiran saya itu adalah kodratnya domba itu makan hijauan, makan rumput teman-teman. Hijauan dalam bentuk apapun, baik itu rumput ramban, rumput budidaya, rumput liar, ataupun ya rumput-rumput hama teman-teman, itu adalah kodratnya mereka memakan itu. Kalau kita berikan mereka makanan lain dari itu secara full terus menerus dalam jangka waktu panjang, kalau breeding kan kita dalam jangka waktu panjang teman-teman, nggak mungkin breeding itu cuma 6 bulan habis itu dijual. Biasanya kan 1 tahun, 2 tahun, bahkan bisa sampai 4 tahun, 5 tahun teman-teman, kita akan berikan pakan itu secara terus menerus. Kalau kita berikan pakan itu secara terus menerus, kalau menurut saya secara pribadi teman-teman ya, secara pribadi itu tidak bagus menurut saya. Karena gini, kodratnya domba itu pemakan hijauan, kita berikan makanan lain sama seperti kita. Kodratnya kita pemakan segalanya memang teman-teman, tapi kalau kita dikasih hijauan full atau sayur-sayuran full setiap hari, apakah enak gitu loh? Apakah kita tidak pengen makan makanan yang lain? Apakah kita tidak stres memakan itu gitu loh? Memang ada orang yang full seperti orang-orang vegetarian, memang mereka tidak makan daging, mereka makan dari hijau-hijauan, dari tumbuh-tumbuhan. Tapi itu kan hanya segelintir orang. Begitu juga domba, begitu juga kambing, begitu juga sapi. Ketika kita berikan dia pakan full kering, konsentrat, dan secara terus menerus selama bertahun-tahun, pasti akan ada efeknya, dan pasti mereka juga akan merasakan kebosanan memakan itu. Itulah fungsinya kita memberikan pakan yang variatif teman-teman. Pakan tambahan itu hanya kita berikan 1 kali sehari, yang sisanya kita berikan hijauan. Jadi kalau pagi kita berikan hijauan, sorenya kita kasihkan pakan kering full konsentrat atau silase. Itu aja sih teman-teman ya, kita berikan itu. Kenapa? Karena memang satu, untuk menjaga nafsu makan ternak itu supaya tetap stabil, untuk menjaga nafsu makan ternak itu supaya tidak mut-mutan, ternaknya tidak mudi. Jadi sudah kasih makan ini paginya, sorenya masih dikasih makan ini, besoknya juga dikasih makan ini. Jadi mereka kan nggak ada makanan lain dah selain ini gitu. Mereka mungkin berpikir seperti itu. Jadi kita akan coba buat mereka senyaman mungkin, agar nantinya kita juga bisa dapat hasil yang luar biasa dari para ternak-ternak ini teman-teman. Nah sekarang karena saya buat video sudah agak siang teman-teman, jadi sudah banyak yang tertidur ternaknya, cuman ada sisa-sisa beberapa yang tidak tertidur teman-teman. Yang sudah kenyang-kenyang dan sudah banyak yang tertidur pulas di sebelah sana, di belakang, di sebelah sini juga sudah banyak yang tertidur di kolonian dorpernya ini teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman, kalau teman-teman misalnya mau memberikan pakan yang tidak berganti-ganti secara terus menerus, mending hijauan deh. Tapi hijauan itu jangan sampai berbagai satu macam ya, satu jenis, harus berbagai macam jenis teman-teman. Karena gini, kebanyakan peternak pemula itu gagal karena mereka melihat konten-konten yang pakan full kering bisa sukses, pakan full silase bisa sukses, pakan full ini bisa sukses. Coba teman-teman ya,
Coba teman-teman itu aplikasikan, full silase bisa sukses. Aplikasikan, apakah benar-benar bisa sukses atau tidak. Itu menurut saya. Apakah benar-benar bisa sukses atau tidak. Kalau teman-teman masih pemula, beda halnya kalau teman-teman itu sudah senior, sudah banyak, misalnya sudah banyak ilmu, sudah banyak pengalaman, dan sudah banyak biaya juga yang teman-teman keluarkan untuk mensuplai nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Itu beda lagi teman-teman. Saya bicara kepada teman-teman yang pemula, yang seperti saya, yang masih pemula dan masih baru-baru, masih banyak belajar teman-teman ya. Coba teman-teman aplikasikan pakan full silase, ya, full silase untuk ternak kambing domba teman-teman selama 1 tahun. Apakah teman-teman itu bakalan sukses? Saya tanya. Coba teman-teman aplikasikan. Kalau menurut saya sih itu kalau sukses tidaknya itu tergantung teman-teman sendiri ya, tapi kalau menurut saya sih kebanyakan kemungkinan gagal teman-teman ya. Kalau ternak full silase kita berikan untuk breeding, kemungkinan besar kita akan gagal. Karena apa? Karena di silase itu banyak sekali faktor-faktor yang tidak dibutuhkan domba, karena kita masih kekurangan ilmu, akhirnya hal-hal tersebut kita kasihkan kepada domba, itu akan membuat domba lama-lama menjadi kurus dan banyak terjadi abortus atau keguguran dini kepada domba teman-teman. Itu yang akan membuat kita gagal, banyak gagalnya teman-teman. Jadi untuk mensiasati itu lebih baik kita menggunakan pakan full hijauan. Karena menurut saya kalau full hijauan itu tidak akan ada banyak resiko yang didatangkan dari sana. Karena kita juga tidak perlu banyak pakan tambahan, nutrisi tambahan dan lain-lain seperti obat-obat E4, vitamin ini itu dan lain-lain, tidak perlu karena sudah disuplai banyak oleh hijauan. Paling tidak kita cuma tinggal tambah mineral, bubuk atau mineral box yang kita sediakan sama minuman jamu kesehatan, sudah itu tok teman-teman. Pakannya full hijauan, udah kita akan senantiasa aman dan senantiasa akan menikmati kesuksesan dalam beternak itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya ini menggebu-gebu sudah dari awal sudah belajar pakan full silase, sudah belajar pakan full kering, full hijauan dan lain-lain, teman-teman akan coba untuk mengkonsep peternakan teman-teman itu peternakan tanpa ngarit, breeding. Nah, itu yang menurut saya tidak tepat. Peternakan breeding tanpa ngarit itu kurang tepat. Karena apa? Karena akan banyak timbul masalah nantinya kalau untuk pemula. Tapi kalau sudah senior mah monggo. Teman-teman coba tanya ke peternak-peternak yang dombanya bagus-bagus, yang dombanya yang memang sudah oke-oke. Teman-teman coba tanya. Tapi jangan kepada peternak-peternak yang ini ya, yang apa namanya, yang di YouTube yang jual-jual pakan, jual-jual kemitraan dan lain-lain, atau hanya jual-jual konten gitu teman-teman. Jangan ya, teman-teman coba tanya kepada teman-teman yang memang ternaknya itu bagus-bagus, dan kalau itu ada di konten di YouTube atau di TikTok, teman-teman coba tanya pakannya gimana, apakah menggunakan full hijauan, apakah menggunakan full silase, apakah menggunakan full pakan kering, atau di mix ketiganya itu bergantian. Jawabannya pasti kebanyakan akan di mix teman-teman, akan di mix ketiga pakan itu. Ada silase, ada hijauan segar, ada yang namanya konsentrat, itu pasti akan di mix. Karena apa? Karena tadi untuk menjaga nafsu makan ternak dan menjaga kesehatan ternak agar tetap terjamin. Itu loh menurut saya, kalau kata saya teman-teman. Nih, jadi akan saya coba saya sepilkan ya teman-teman. Saya sepilkan punya saya nih. Ini dia masih makan yang dorpernya teman-teman, yang dorpernya saya masih makan. Dan yang lain, nah lihat, nah kan sudah pada tidur, itu masih makan. Yang di sini juga tuh. Tinggal sedikit, yang lain juga sudah pada tidur. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ya seperti itu teman-teman, seperti itu kurang lebihnya kalau kita menggunakan pakan full hijau. Pakannya ya ini teman-teman, hijauan. Kita kasihkan full di pagi hari hijauan. Ini sama. Kenapa tidak habis ya? Karena ngasihnya kebanyakan. Ngasihnya kita kebanyakan. Jadi sudah banyak yang terlalu kenyang. Jadi kalau sudah begini dia tidur memamah biak, itu artinya dia memproses hijauan yang ada di
rumen. Nah, itu kita sudah bisa tenang kalau seperti ini. Jadi domba itu dalam keadaan tidur tapi dia menggayemi atau memomah biak, itu berarti domba dalam keadaan sehat dan bisa mencerna makanan yang dia makan tadi. Nah, itu teman-teman ya. Mungkin itu aja video dari saya hari ini teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri video hari ini. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.